Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat jumpa dengan Karwan. Kali ini kita akan membahas soal-soal TOBK AKM untuk tingkat SD. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Kali ini pembahasannya untuk kelas 5 SD. Langsung kita bahas soalnya. Baik, kita langsung ke teks yang pertama. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 37 derajat Celcius di bawah 0. Pertanyaan pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 37 terletak di sebelah kiri angka 0. Jadi yang ditanyakan adalah angka 37 ini adik-adik. Nah, di soal dikatakan bahwa 37 derajat Celcius itu di bawah 0. Artinya kalau negatif 37 ya pada garis bilangan, nah letak negatif 7 itu adalah di sebelah kirinya 0, sebelah kiri ya. Nah maka di sini dinyatakan sebelah kiri angka 0, maka jawabannya pernyataan ini adalah benar gitu ya. Oke, itu yang soal pertama. Pertanyaan yang kedua, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Yang ditanyakan adalah selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat. Jadi yang dalam 23 derajat Celcius kita selisihkan dengan di luar pesawat 37 derajat Celcius di bawah 0, artinya negatif 37 derajat Celcius. Nah, karena tanda kurang atau min ini ketemu dengan min yang ini, maka menjadi 23 ditambah 37. Maka hasilnya adalah 60. Maka pernyataan 13 derajat ini adalah salah ya. Yang benar adalah yang 60. Soal yang pertanyaan ketiga ya, setiap naik 50 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,5 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 1400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Nah, adik, yang pertama kita lakukan adalah mencari berapa penurunannya, berapa kali penurunan suhunya. Nah, caranya adalah 1400 meter itu kita bagi dengan 50 ya. Ini bisa kita coret nih. Kemudian dikali besar penurunannya yaitu 0,5 derajat Celcius. 0,5 kita rubah adik biar mudah menghitungnya. 140 per 5 0,5 menjadi 5 per 10. Ini bisa kita coret nih 5 adik tuh ya. Maka ini juga 0 juga nih. Nah, tinggal 140 dibagi 1, jadi 14 dibagi 1 14. Karena penurunan maka nilai ini adalah negatif adik-adik ya, 14 derajat Celcius di bawah 0. Selanjutnya negatif 14 ini ya kita tambahkan dengan suhu yang di sini yang ada di luar pesawat 30 derajat Celcius di bawah 0. Maka kita tambahkan negatif 37 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah negatif 51 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, begini adik-adik caranya. Kita masuk ke teks yang kedua ya. Perhatikan gambar termometer berikut ya. Sekarang di Eropa sedang musim dingin dengan suhu 8 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 15 derajat. Pertanyaan pertama, suhu sekarang adalah, ini adalah soal berbentuk pilihan ganda. Oke. Nah, tadinya suhunya 8 derajat Celcius ya, 8 derajat Celcius. Karena turun ya, maka itu dikurang. Kurangnya berapa? 15 derajat Celcius. Maka 8 dikurang 15 adalah negatif 7 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang C.
yaitu suhunya menjadi negatif 7 ya, di bawah 0. Kita ke soal berikutnya. Sekarang di Jerman sedang musim dingin nih, sedang dengan suhu negatif 9 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi negatif derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhunya? Nah, soal kali ini adalah harus memilih salah satu. Oke, jadi penurunannya berapa sih? Coba min 17 derajat Celcius itu kita kurangi dengan min 9 derajat Celcius. Maka min 17 kurang ketemu min menjadi tambah 9. Jadi hasilnya berapa nih? Min 17 tambah 9 yaitu min 8. Maka jawabannya yang ini ya, checklist. Nah, gitu. Negatif 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada gambar sebuah taman ya, adik. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 100 meter persegi. 1/5-nya bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Nah, sisa taman tersebut ditutupi dengan batu koral. Pertanyaannya pertama, tentukah benar atau salah pernyataan berikut? Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Benar atau salah? Oke, kita coba. Perhatikan adik-adik. Tadi luas sebuah tamannya 100 meter ya. Yang dibuat jadi kolam adalah 1/5 bagian. Kita kalikan dengan 100. Maka menjadi berapa ini? 1/5 atau 100 bagi 5 berarti 20 meter persegi. Jadi untuk kolamnya adalah 20 meter persegi. Kemudian untuk rumput 3/4 bagian. Rumput 3/4 kali 100. Ini bisa kita bagi ya. 100 bagi 4 25. 3 kali 25 adalah 75 meter persegi. Jadi untuk rumput 75 meter persegi. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Berarti 95 meter persegi ya. Nah, sisanya itu untuk batu koral ya, batu koral. Nah, luas tadi 100 meter persegi, kita kurang dengan 95 sama dengan 5 meter persegi. Nah, jadi batu koral itu 5 meter persegi. Jadi pernyataan yang ini adalah benar. Ya, begitu ya adik ya. Pertanyaan selanjutnya, luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Perhatikan adik, pertanyaannya, apakah batu koral lebih luas dari yang rumput? Jawabannya tidak, lebih luas yang rumput dibandingkan yang batu koral. Jadi jawabannya pernyataannya adalah salah. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, luas yang benar adalah. Nah, perhatikan adik, jawaban di sini bisa lebih dari satu jawaban. Kita lihat. Luas taman dengan batu koral 5 meter persegi benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Berarti ini kita checklist ya, karena dia minta yang luas yang benar. Luas kolamnya 20 meter persegi. Betul ya, 20 meter persegi. Kemudian yang dengan rumput 75 meter persegi. Betul juga, maka tiga-tiganya betul. Nah, jadi bisa dipilih tiga-tiganya. Jadi benar semua ya. Nah, ini soal yang berikutnya. Di sini perhatikan gambar. Di sini ada label ya. Adik-adik ya, label informasi nilai gizi suatu kemasan makanan atau minuman ya. Jadi di sini adik-adik benar-benar perhatikan label ini dan hubungkan dengan pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah pada label kemasan makan di atas, zat besi dalam kemasan adalah titik-titik persen. Nah, ini adalah soal jawaban singkat. Cari adik-adik yang berhubungan dengan zat besi dari label ini. Yang mana kira-kira? Zat besi adalah yang ini adik-adik. Nah, ini dia. Maka di sini tertera adalah 35%. Maka kita cukup jawab 35. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, jika ditulis dalam bentuk pecahan paling sederhana,
Berapakah kandungan zat besi dalam kemasan tersebut? Ini adalah soal pilihan ganda. Nah, yang tadi zat besi itu adalah 35% atau ditulisnya 35/100. Ini kita sederhanakan. Nah, masing-masing kita bagi berapa, Adik? Ya, kita bagi 5. Jadi 35 kita bagi 5 adalah 7. 100 kita bagi 5 adalah 20. Maka inilah jawabannya, yaitu yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini teks selanjutnya ya, Adik ya. Di sini Hadi, Wahyu, dan Santo berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Waktu yang dibutuhkan Hadi untuk berjalan kaki dari rumah ke sekolah adalah 1/6 jam. Wahyu membutuhkan waktu 1/4 jam. Santo membutuhkan waktu 2/3 jam. Nah, jadi pertanyaan pertama, urutan siswa dari yang lama sampai di sekolah adalah, soalnya berbentuk pilihan ganda. Jadi kita diminta untuk mengurutkan. Kita cek dulu satu persatu. Ada Hadi, ya. Hadi itu butuh waktu 1/6 jam, ya, per 6 jam. Sedangkan si Wahyu itu butuh waktu 1/4 jam. Sedangkan Santo butuh waktu 2/3 jam. Nah, untuk mengetahui siapa yang paling lama, yang jam ini kita rubah jadi menit ya, Adik. Berarti kita kalikan dengan 1 jam itu butuhnya 60 menit ya, 60 menit. Nah, jadi sama dengan, nah, Adik, ini tinggal kita coret saja ya. 60 dengan 6 berarti 10 ya. 1 kali 10 jadi 10 menit. Nah, Hadi membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian Wahyu, 60 bisa dibagi 4 ya, 15. 1 kali 15 berarti 15 menit ya. Sementara Santo 60 kita coret dengan 3 bisa ya. 60 bagi 3 berarti 20 ya. Nah, 2 kali 20 berarti 40 menit. Berarti kalau berdasarkan pertanyaan, urutan siswa dari yang lama ya, waktu lama sampai sekolah adalah siapa? Urutan pertama adalah Santo, ini yang pertama. Kemudian si Wahyu yang kedua, dan si Hadi yang ketiga. Jadi Santo, Wahyu, Hadi. Nah, yang A ya, Adik ya. Santo, Wahyu, dan Hadi. Pertanyaan berikutnya yaitu waktu yang ditempuh Wahyu adalah titik-titik menit. Nah, Adik, tadi kita sudah mencari ya, Wahyu berapa, yaitu 15 menit. Nah, tinggal isi 15 saja. Nah, jadi jawaban cukup dengan 15 ya, karena cuma ngisi titik-titik. Oke. Kita bahas soal selanjutnya, Adik. Di sini perhatikan gambar, ada sebuah kolam renang ya. Jadi ada sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Yang di sekeliling kolam bagian luarnya dipasang keramik. Volume air yang dapat ditampung oleh kolam tersebut adalah 90 meter kubik. Pertanyaan pertama, kedalaman kolam renang tersebut adalah. Nah, di sini kita menggunakan rumus volume, Adik ya. Jadi volume sama dengan, karena bentuknya kotak ya atau balok ya, maka menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya berapa? 90 meter kubik. Panjangnya 10 meter, lebarnya 6. Nah, kedalamannya yang mana ya? Tinggi ini kedalamannya ya, karena berbentuk balok ya, jadi kedalamannya adalah yang tingginya. Oke, berarti 90 tetap sama dengan 10 kali 6 berarti 60 kali T. Berapakah T? T sama dengan 90/60. Berarti kita sederhanakan nih, 0 bisa kita coret ya, tinggal berapa itu? Berarti 9/6, T sama dengan 9/6, sederhanakan dibagi 3 ya, 3/2. 3/2 kita jadikan desimal berarti 1,5. Nah, jawabannya mana, Adik? Yaitu yang 1,50 meter ya, sama aja ya, 5 meter.
Nah, itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, jika lebar daerah yang dipasang keramik 100 cm, luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang tersebut adalah, oke, pada diperhatikan ya, kolamnya adalah berbentuk persegi panjang ya. Nah, seperti ini, dengan panjang adalah 10 meter dan lebar 6 meter. Kemudian di sekeliling kolamnya itu ada dipasang keramik. Nah, seperti ini sekelilingnya ya, sekelilingnya. Nah, jaraknya itu adalah 1 meter. Kenapa 1 meter? Ya ini kita rubah jadi 1 meter karena mereka menggunakan satuan meter ya, yang senti jadi meter. Oke, ini juga nambah 1 meter ya, yang bawah ini 1 meter jaraknya, ini juga nambah 1 meter. Oke, maka untuk persegi panjang yang bagian luar 10 ditambah 1 tambah 1 maka menjadi 12 meter. Sementara yang lebarnya tadinya 6 nambah 1 tambah 1 ya, di sebelah sini jadi nambah 1 nambah 1 menjadi 8 meter. Nah, pertanyaannya kan berapa luas yang keramiknya saja. Artinya luas yang besar, kotak persegi panjang yang luar kita kurangi luas persegi yang dalam. Nah, luas persegi panjang yang dalam adalah luas perseginya, jadi yang besar ya, 12 dikali 8 P kali L ya, luas persegi panjang. Kemudian dikurang adik-adik, dikurang 10 kali 6, ini yang luas kolam renangnya. Maka berapa ini? 12 kali 8 kan 96, 10 kali 6 kan 60, kita kurangkan dengan 60, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 36. Maka kita cukup jawab di sini adalah 36. Nah, begitu adik-adik ya. Kita ke soal teks berikutnya. Ada 4 toko yang menjual jenis barang yang sama, daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Perhatikan tabelnya adik-adik. Di sini ada barang, baju, dan celana dengan harga baju 80.000 dan celana 100.000. Kemudian ada 4 toko dengan menawarkan diskon yang berbeda-beda ya. Ada toko ramai, toko damai, toko seneng, dan toko indah. Ya, artinya mereka mempunyai diskon tersendiri dan berbeda ya untuk setiap jenis barang ya. Nah, Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Pertanyaannya, di toko manakah Ali berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? Nah, ini soal pilihan ganda. Apakah toko ramai, toko damai, toko seneng, atau toko indah? Oke, jadi pembahasannya seperti ini adik. Pertama kita akan bahas yang barang berupa baju ya. Di toko rame ya, harga baju adalah 80.000 dengan diskon 25%. Artinya kita harus mencari besar diskonnya dulu ya. Besar 25%, 8.000 ya, dikali 25%, ikannya 25 per 100, kita coret dulu nolnya boleh ya. Tinggal 8 dikali 25 itu sama dengan 20.000. Nah, artinya yang 80.000 itu kita kurangi dengan 20.000, maka harga bajunya hanya dibayar dengan 60.000 ya, seperti itu ya. Kemudian yang di toko damai juga sama, artinya 8.000 ya, kita kali dengan 20%, 20 per 100, coret lagi nolnya ya, tuh boleh seperti ini. Nah, tinggal 8 kali 2 berarti adalah 16.000. Nah, tinggal 80.000 dikurang 16.000 adalah 64.000 ya. Demikian juga yang toko seneng ya, kita cari 15%-nya, berarti 8.000 dikali 15 per 100 ya, coret nolnya 2, 8 kali 15 berarti sama dengan 12.000 ya, 12.000. Nah, 80.000 kita kurangi 12.000 menjadi 68.000 ya.
Kemudian yang toko Indah 8.000 dikali 10/100 sama kita coret juga, berarti 8.000 ya. Nah, berarti 80.000 dikurang 8.000 jadi 72.000. Nah, ini untuk baju ya. Kemudian untuk yang celana sama caranya. Jadi yang untuk toko rame 100.000 kita cari diskonnya dulu dikali 10/100, coret nolnya 2, boleh seperti ini. Jadi di 10.000, maka 100.000 dikurang 10.000 adalah 90.000, maka bayarnya cuma 90.000. Kemudian yang 15% sama caranya, 100.000 dikali 15/100, kita coret nolnya 2, berarti menjadi 15.000 ya. Maka 100.000 kita potong 15.000 menjadi 85.000 ya. Kemudian untuk yang diskon 20%, 100 dikali 100.000 ya, 100.000 dikali 20/100, kita coret nolnya 2, maka sebesar 20.000. Maka 100.000 dikurang 20.000 adalah 80.000. Jadi diskonnya bayarnya cuma 80.000. Nah, yang toko Indah 25% ya, berarti 100.000 kita kali 25/100, coret dulu nolnya, berarti menjadi 25.000. Nah, 100.000 dikurang 25.000 menjadi 75.000. Setelah itu baru kita jumlahkan harganya adik-adik. Nah, jumlahkan berapa yang harus dibayar di setiap toko itu. Nah, yang pertama 90 tambah 60 adalah 150.000. Yang 64 tambah 85 149.000. Yang ini toko Senang 64 tambah 80 menjadi 148.000. Kemudian yang Indah, toko Indah 72 tambah 75 jadi 147.000. Nah, kesimpulannya adik, di mana toko yang paling murah adalah tokonya Indah ya, hanya membayar 147.000 dibandingkan yang lainnya agak lebih mahal ya. Maka kesimpulannya adalah, jawabannya adalah toko Indah ya adik. Nah adik, mungkin cara ini agak terlalu panjang ya, dan membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakannya. Nah, kakak mengenalkan yang namanya The King. Di Ganesha Operation kita punya namanya cara berpikir kreatif yang diberi nama The King. Nah, caranya seperti ini adik, perhatikan. Dari kedua harga baju dengan celana ini ya, pertama kita lihat baju ya adik ya. Untuk baju harganya 80.000 dan celana 100.000. Artinya yang harga baju lebih murah dari harga celana. Nah, caranya sebenarnya simpel adik. Dari semua toko-toko ini untuk harga 80.000 artinya lebih kecil daripada 100.000 ini, kita ambil diskon yang paling kecil. Siapa diskon yang paling kecil? Yaitu toko Indah 10% ya. Jadi kalau ada dua harga yang besar dengan kecil, berarti yang harga yang paling kecil kita ambil adalah diskon yang paling kecil. Sedangkan harga celana lebih besar ya, dari 80.000, maka kita ambil diskon yang paling besar yaitu yang 25%. Maka udah pasti jawabannya adalah toko Indah. Itu ya adik ya. Nah, itu cara berpikir kreatif atau namanya The King adik ya. Untuk pertanyaan soal berikutnya, di sini Ali membayar harga Rp145.000 untuk baju dan celana di toko yang paling murah tersebut. Nah, tadi kan jawabannya toko Indah ya. Jadi Ali belanja di toko Indah sebesar Rp145.000. Ini benar atau salah? Tentunya salah dong ya. Tentunya salah. Karena apa? Sebenarnya Ali membayar sebesar 147.000. Nah, itu jawabannya ya adik ya. Oke, next kita bahas lanjut soal berikutnya. Di sini ada teks baru lagi. Ada sebuah peta ya adik. Ini Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ya. Nah, diketahui skala peta adalah 1:1 juta. Jika jarak antara kota Jakarta dan kota Depok pada peta 3,3 cm,
maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 33 km. Benar atau salah? Oke adik-adik. Nah, untuk membahas soal ini adik, kita akan menggunakan rumus The King ya. Rumus The King ini yang sering digunakan di bimbel Ganesha Operation untuk memudahkan kita menjawab soal-soal. Nah, apa rumus The King-nya? Kita menggunakan segitiga cahaya pada adik ya untuk menyusun rumusnya ya. Yang di sini kita ada JP yaitu jarak pada peta, kemudian ada SK, nah itu namanya skala, kemudian sebelah sini ada nama JS, jarak sebenarnya. JP jarak pada peta, SK skala, dan JS jarak sebenarnya. Nah, ini untuk menghafalnya, untuk mengingatnya, kita punya asosiatif pada adik. JP kita tulis jadi Jupe ya, SK itu jadi suka ya, JS jadi jus. Nah ya, Jupe suka jus ya. Jadi kalau mau mencari JP kan sama dengan SK dikali JS. Kalau mau mencari SK berarti JP dibagi JS. Kalau mencari JS sama dengan JP dibagi SK gitu ya. Nah, adik, di sini untuk kita ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS ya. Nah, JS yang ditanyakan ya adik ya, jarak sebenarnya. Diketahui ukuran pada petanya 3,3 cm, skalanya 1:1 juta. Jadi untuk mencari jarak sebenarnya berarti JP dibagi SK berarti 3,3 dibagi, nah penulisan skalanya kita tulis seperti ini, 1 dibagi 1 juta ya, berarti sama dengan 3,3 dikali, dibalik adik-adik posisinya dalam pecahannya, dibagi per 1. Nah kemudian karena di belakang koma ada satu angka ya, ada satu angka, maka 0, salah satu nolnya kita coret, kita hilangkan, maka komanya jadi hilang, tinggal 33 dikali 100.000. Nah gitu adik. Jadi kita menghilangkan, caranya menghilangkan koma di pada bilangan koma, kita lihat di belakang komanya dulu ya. Kalau sudah ada 1 berarti coret 1, kalau ada 2 di belakang koma maka kita hilangkan nolnya 2. Nah 1 ini udah tidak berfungsi lagi ya adik ya, karena yang dibagi 1 tetap hasilnya. Nah berarti tinggal 33 dikali 100.000 berarti 3.300.000 cm. Nah ini yang ditanyakan adalah kilometer adik, berarti kita rubah dulu jadi kilometer. Berapakah 1 kilometer berapa cm adik? 100 cm. Maka untuk merubahnya nih bisa kita hilangkan 5 ya, karena 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka bisa kita hilangkan 1, 2, 3, 4, 5, maka yang tersisanya angka 33, taruh satuannya 33 km. Jadi jawabannya benar atau salah 33 ini? Jawabannya adalah benar, centang yang benar ya. Pertanyaan berikutnya adalah sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 66 km per jam. Waktu yang ditempuh mobil tersebut dari kota Depok ke kota Jakarta adalah titik-titik. Nah, adik pilihlah jawaban pilihan jawaban bisa lebih dari 1 adik. Nah, kita akan menggunakan rumus The King ya adik untuk menyelesaikan soal ini. The King. Nah, sama ada segitiga ajaibnya juga ya. Untuk ini JKW ya. Nah, untuk mengingatnya cukup dengan Jarwo
kuat. Nah, boleh seperti itu, atau nama presiden kita boleh Jokowi. Jadi biar mengikut urutannya JKW ya. Nah, untuk rumusnya kalau untuk mencari J atau jarak ya, dari J itu jarak berarti kecepatan kali waktu. Sedangkan kecepatan jarak dibagi waktu. Kemudian waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh mobil tersebut dari kota Depok ke kota Jakarta. Berarti kita rumus yang waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan ya. Tadi jaraknya adalah 33 km ya. 33 km dibagi kecepatannya adalah 66 km per jam. Maka 33 dibagi 66 ini sama dengan 1/2 jam, atau sama dengan berapa adik? 30 menit. Iya. Nah, maka jawabannya adalah yang 1 dan yang 3. Itu adik ya. Baik, kita akan bahas soal selanjutnya. Nah, di sini adik ada sebuah gambar diagram lingkaran ya. Di sini ada data hasil panen petani ya, hasil petani jadi dalam bentuk diagram lingkaran yang berisi persen ya. Jadi ketela 10%, kedelai 25%, jagung 15%, kacang 15%, dan padi belum diketahui adik berapa persen. Nah, ini padi harus kita cari dulu adik ya, berapa persen ya. Dalam satu lingkaran itu harus 100% ya. Nah, iya harus 100% ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 10, 25, 15 dan 15, totalnya semua berapa itu adik? Jadi 65%. Nah, sementara dalam satu lingkaran harus 100%. Jadi 100% kita kurang dengan 65, jadi 35. Maka untuk padi adalah 35%. Ini untuk padi ya. Padi. Nah, kemudian diketahui hasil panen kedelainya adalah 75 kuintal ya. Jadi untuk kedelai itu 75 kuintal. Jadi untuk kedelainya diketahui 75 kuintal. Jadi 75 kuintal. Oke, yang jadi pertanyaan adalah ketela. Nah, ketela itu 10%. Untuk menyelesaikannya kita juga menggunakan rumus Deking adik-adik biar mudah ya. Apa itu rumus Dekingnya? Itu dit per dik kali sol. Dit itu ditanya ya, dik itu diketahui, solnya itu soalnya. Nah gitu adik. Jadi biar mudah menggunakan menghafal rumusnya, tinggal dit tanya per dik ketahui kali sol, atau dit per dik kali sol gitu ya. Nah, yang ditanya itu adalah yang ketela adik. Yang ditanya adalah ketela. Berarti ketela berapa? 10%. 10% itu yang ditanya. Per yang diketahui siapa? Yang diketahui tadi siapa? Yaitu kedelai. Kedelainya 25%. Nah, soalnya itu ya yang diketahui dari soal ya, yaitu 75 kuintal. Nah, jadi tinggal kita hitung ya. 75 dibagi 25 bisa ya. Ini 3. Berarti 10 kali 3 adalah 30 kuintal. Maka jawabannya berapa jumlah panen ketela? Jawabannya adalah 30 kuintal gitu jadi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Masih soal teks yang sama, cuma pertanyaannya sekarang perhatikan.
Pernyataan yang benar berdasarkan diagram lingkaran di atas adalah, nah di sini jawabannya bisa lebih dari satu adik-adik ya. Yang pertama, jumlah panen tertinggi adalah padi. Apakah betul jumlah panen tertinggi? Jawabannya adalah padi. Betul adik-adik. Kenapa? Karena dilihat dari besar persentasenya, persennya lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi yang ini benar adik-adik. Kita checklist. Kacang dan jagung mendapatkan jumlah hasil panen yang sama. Jagung dan kacang. Apakah sama? Lihat. Ternyata benar adik-adik, sama-sama 15%. Maka ini benar, kita checklist adik-adik. Kemudian selisih padi dan kedelai adalah 30 kuintal. Padi dan kedelai ya, padi dan kedelai adalah 30 kuintal. Apakah benar? Coba kita cari dengan cara tadi, dit per dik kali sol. Karena yang ditanya adalah selisih padi dan kedelai, maka padi dan kedelai persennya kita selisihkan dari jadi 35% dikurang 25% per yang diketahui apa sih kedelai ya, 25% ya dikali 75. Nah, sama coret ini 35 kurang 25 berapa? 10 kali 3 berarti 30 kuintal. Jadi benar adik-adik ya. Selisih antara padi dan kedelai adalah 30. Jadi kita checklist. Jumlah panen padi ditambah panen kedelai adalah 150 kuintal. Coba kita cek. Padi dan kedelai. Artinya dibalik adik-adik. Jadi padi 35 ditambah 25 per 25 dikali 75 sama ya, cuma tadi selisih, sekarang jumlah kita coret lagi nih. 35 tambah 25 berarti 60 kali 3 sama dengan 180 kuintal. Jadi bukan 150 kuintal, berarti ini salah. Jadi jawabannya lah 1, 2, dan 3. Nah sekarang pertanyaan terakhir adik-adik. Rata-rata jumlah panen dari diagram di atas adalah berapa kuintal? Titik-titik kuintal ya. Ini singkat ya. Jadi langsung jawab angkanya saja. Oke, jadi gini adik. Semuanya itu kan kita masih menggunakan diksol ya. Ditanya per diketahui kali sol. Yang ditanya itu seluruhnya ya, rata-ratanya. Berarti caranya gampang. Kita cari seluruhnya dulu nih, berapa ton sih semuanya ya. Caranya seluruhnya kan 100% ya, 100% dibagi diketahui siapa? Masih si kedelai, yaitu 25% dikali 75. Persennya abaikan saja ya. Nanti coret lagi nih, coret 3 berarti semuanya adalah 300 kuintal ya. Artinya seluruh barang hasil panen itu adalah sebenarnya 300 kuintal yang terdiri dari kedelai, jagung 5, terus kacang, padi. Nah, untuk mencari rata-ratanya ya, rata-ratanya caranya gimana? Rata-ratanya gampang adik-adik ya. Yang 300 ini kuintal ini kita bagikan 5 jenis hasil panen tadi. Kan ada 5 ya jenis hasil panennya, ada kedelai, jagung, kacang, padi, ada 5. Nah 300 bagi 5 berapa adik? 3 bagi 5 adalah 60 kuintal. Jadi rata-ratanya adalah 60 kuintal. Nah demikian adik-adik pembahasan TOBK AKM SD. Ini sebagai latihan ya, latihan kalian nanti menghadapi AKM. Masih banyak loh soal-soal yang lainnya yang bentuknya berbeda. Jadi kalau kalian sering berlatih pasti kalian akan bisa ya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.